Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Semoga gangguan cemas dan asam lambung segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu insya Allah. Nah, berjumpa lagi dengan Nur Saparwadi di channel Ani TV, channel edukasi sembuh dari gangguan cemas dan gangguan lambung. Di sini teman-teman saya berbagi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang pernah saya alami ketika saya terkena asam lambung dan gangguan cemas. Karena teman-teman, di sini saya adalah orang yang pernah terkena gangguan lambung dan gangguan cemas cukup parah, hampir 2 tahun. Kurang lebih saya mengalami gangguan cemas psikosomatis, GERD anxiety. Nah, di kesempatan kali ini saya memberikan teman-teman sedikit informasi, saya berbagi terkait dengan apa saja aktivitas yang saya lakukan ketika saya terkena gangguan lambung, psikosomatis, dan gangguan cemas, teman-teman. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa orang yang mengalami gangguan cemas dan gangguan lambung adalah dimana dia ketika sendiri akan mengakibatkan dia akan semakin cemas, semakin panik karena pikiran itu tidak bisa dikontrol. Sehingga di kesempatan kali ini saya menemani teman-teman akan bercerita kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini adalah jalan kesembuhan teman-teman. Karena yang dibutuhkan oleh orang yang mengalami asam lambung gangguan cemas ini adalah motivasi, teman yang bisa membuat dirinya tenang, yang bisa diajak ngobrol, sehingga saya bisa menemani teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih ada keluhan saat ini, masih ada sensasi yang begitu parah, silahkan tulis di kolom komen. Saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya atas apa yang pernah saya alami. Nah, kembali ke topik bahwa aktivitas yang saya lakukan ketika saya terkena asam lambung psikosomatis itu seperti apa. Mulai dari malam hari ketika kita mau tidur, teman-teman. Nah, jadi ini yang teman-teman harus perhatikan, karena ketika kita mengalami asam lambung, GERD anxiety, gangguan cemas, sering sekali yang saya temukan adalah sulit tidur. Ini juga pengalaman saya, kata ketika saya terkena asam lambung, gangguan cemas dulu, ketika waktu itu sangat parah, teman-teman, saya itu kurang lebih 1 tahun baru saya bisa menikmati yang namanya tidur dengan nyenyak 8 jam. Tapi sebelumnya ketika parah, sangat luar biasa, saya tidak bisa tidur dengan maksimal. Saya pada waktu itu, teman-teman, kualitas tidur saya itu sangat buruk, karena walaupun mata saya itu berkunang-kunang mau tidur, rasanya keinginan mau tidur seperti apa, tapi ketika kita sudah berbaring, sudah mempersiapkan diri untuk tidur, sangat sulit sekali. Padahal waktu itu saya tidur jam 9, tapi mata ini atau pikiran itu bisa hilang dari gangguan kecemasan sekitar jam 4 menjelang subuh, kita bisa tidur, dan itu pun jam 5 kita sudah bangun. Nah, ini bisa mengakibatkan ketika aktivitas, ketika di pagi hari kita merasa lemas, lesu, letih, karena kualitas tidur yang kita dapatkan tidak maksimal. Nah, ketika malam hari, ketika teman-teman mau tidur, usahakan teman-teman fokus diri teman-teman terhadap napas teman-teman. Pikirkan apa yang menjadi permasalahan itu, hilangkan sejenak dan fokus terhadap napas teman-teman. Karena ini akan membuat diri teman-teman itu akan merasa tidur secara nyenyak tanpa disadari. Teman-teman jangan takut tidur, karena biasanya yang saya pikirkan dulu ketika saya mau tidur, pikiran saya itu sangat negatif, apakah saya itu akan bisa bangun nantinya. Nah, itu yang saya pikirkan ketika saya mau tidur. Nah, selanjutnya yang saya alami, teman-teman, ketika waktu itu tidur di malam hari, tiba-tiba saya itu terbangun tengah malam. Akhirnya apa? Jantung saya itu berdebar dan perasaan takut mati itu mengganggu. Itu sering muncul ketika jantung kita itu berdebar dengan kencang, dipompa secara kencang, maka
kita itu akan semakin panik. Akhirnya kita merasa mau mati dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman, nah ini untuk proses awalnya, ketika teman-teman sudah biasa dengan sensasi, jangan takut, jangan panik. Ketika di pagi hari, walaupun ini sedikit ilmu, ketika teman-teman sudah bisa tidur secara maksimal, maka akan sembuh nantinya. Nah, tapi ketika teman-teman belum bisa tidur secara maksimal, belum bisa tidur secara normal, mungkin itu akan penyembuhannya agak lama. Nah, di sini PR teman-teman yaitu adalah bagaimana teman-teman itu bisa tidur dengan normal. Nah, ketika teman-teman bangun pagi, yang saya lakukan dulu adalah, misal saya bangun jam 5, saya itu langsung ke dapur, teman-teman. Sebelum apapun masuk ke perut ini, ke lambung ini, saya usahakan minum air hangat, teman-teman. Nah, ketika bangun pagi, saya langsung ke dapur untuk mencari air putih yang hangat, langsung saya minum. Nah, karena manfaat air hangat untuk lambung itu sangat luar biasa, dimana ketika lambung kita kosong, belum ada isinya, belum ada yang menjadi dicerna oleh lambung, itu kita berikan air putih yang hangat. Ini manfaatnya yang sangat luar biasa. Memang teman-teman, ini tidak bisa teman-teman lakukan hanya dalam satu minggu terus teman-teman mau sembuh, itu tidak bisa. Saya lakukan itu komitmen dan terus menerus saya lakukan. Ketika bangun pagi, saya wajibkan diri saya untuk minum air putih. Nah, ini saya betul-betul disiplin, karena dengan penyakit ini saya itu lebih disiplin, lebih berkomitmen terhadap saya, dan saya ucapkan pada diri saya pada waktu itu, tahun ini saya itu bisa sembuh dari gangguan lambung dan gangguan cemas. Itu yang saya selalu terapkan pada diri saya, teman-teman. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah minum air hangat putih, nah, usahakan jarak, atau teman-teman itu sholat subuh dulu. Nah, teman-teman sholat subuh, ketika selesai sholat subuh, nah, usahakan teman-teman itu untuk sarapan pagi antara jam 6, setengah 7, atau maksimalnya jam 7. Ini adalah hal yang pernah saya terapkan pada diri saya. Ketika teman-teman ini konsisten dan komitmen terhadap diri teman-teman, maka teman-teman itu akan sembuh nantinya. Saya yakin itu, karena ini adalah pengalaman saya, pengalaman yang sangat luar biasa. Di sini saya akan berikan semuanya kepada teman-teman. Semoga teman-teman itu bisa sembuh seperti saya sendiri, karena teman-teman saya itu cukup parah. Berat badan saya itu dulu turun drastis, sangat ringan, tapi alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Saya bersyukur, alhamdulillah saya bisa normal kembali. Nah, maksimal sarapan jam 7. Nah, terus untuk setelahnya teman-teman usahakan, jika teman-teman muslim, usahakan sholat sunat duha, teman-teman. Nah, ini manfaatnya sangat luar biasa. Ketika selesai sholat subuh jam 7, usahakan sholat sunat duha itu jam 8, dan perbanyak ibadah, perbanyak istighfar, perbanyak baca sholawat. Ini yang selalu saya terapkan pada diri saya. Nah, ketika jam 9, nah, ini adalah proses penyembuhan. Aktivitas ini sangat luar biasa, karena efeknya nanti akan dapat menyembuhkan teman-teman dari asam lambung dan gangguan cemas. Nah, jam 9 biasanya teman-teman akan merasakan lapar, atau biasanya orang yang terkena gangguan lambung ini ada dua faktor, ada yang sering lapar, ada yang tidak nafsu makan. Nah, usahakan jam 9, karena ini yang pernah saya alami. Ketika jam 9 saya itu sering lapar, akhirnya saya makan cemilan yang baik untuk asam lambung, yaitu adalah buah, ubi, kentang. Nah, itu, atau teman-teman jika tidak ada cemilan, teman-teman silahkan makan, tidak apa-apa, jam 9 dengan porsi yang kecil. Usahakan itu, karena ketika kita proses penyembuhan ini banyak sekali tantangan, karena orang yang mengalami asam lambung, ketika sedikit saja kebaikan atau perubahan yang dia dapatkan, maka dia akan semakin tergoda untuk melakukan aktivitas yang berat. Dia tidak mau istirahat, dia mau beraktivitas, padahal itu akan memancing teman-teman untuk kembali kambuh dari asam lambung. Nah, tapi ketika teman-teman bijak, atau ini adalah proses penyembuhan, cukup di rumah saja istirahat. Di samping itu, ketika jam 9 teman-teman makan, atau jam
rentan pada waktu itu, teman-teman silahkan berjemur atau olahraga sedikit. Ya, yang penting keringat teman-teman keluar. Nah, ini yang pernah saya terapkan. Nah, untuk jam makan siang usahakan jam 11, 12. Nah, ini usahakan pada waktu ini. Nah, dan ini tetap teman-teman lakukan 1 bulan, teman-teman belum ada perubahan 2 bulan tetap, tapi jangan teman-teman tinggalkan hal-hal ini. Ini aktivitas yang sangat luar biasa yang bisa menyembuhkan teman-teman tanpa obat. Yakin dan teman-teman optimis. Nah, ketika selesai sholat zuhur, usahakan selesai sholat itu usahakan teman-teman baca Al-Quran maksimal 5 menit atau terserah teman-teman. Nah, selesai seperti itu jam 2 teman-teman istirahat sampai jam 3 atau setengah 4. Nah, selesai itu saya itu sering sekali mengalami lapar ketika bangun dari tidur pada waktu istirahat. Silahkan teman-teman makan sedikit secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Nah, pada waktu makan sore usahakan jam setengah 6, jam 7. Nah, seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah terapkan ini terus menerus, saya yakin 1 minggu atau 2 minggu ketika teman-teman disiplin jaga pantangan, jangan makan asam, pedas, lemak yang tinggi, maka teman-teman akan merasakan perubahan yang sangat luar biasa, sehingga teman-teman itu semakin optimis. Karena ketika perubahan sudah kita dapatkan, kebaikan yang kita rasakan pada tubuh kita, asam lambung sudah sedikit berkurang, kita tidak merasakan asam, tidak sering sendawa, tidak merasakan dada rasanya terbakar, kelayangan sudah berkurang, maka kita itu akan sembuh. Nah, seperti itu yang saya selalu terapkan pada diri saya. Usahakan jangan makan terlalu malam, di bawah jam 8, teman-teman. Usahakan itu. Nah, ketika teman-teman aktivitas ini teman-teman jalani 1 bulan, 2 bulan, saya yakin perubahan itu akan ada pada teman-teman. Seperti yang saya sudah katakan tadi, yang penting ketika teman-teman makan, sarapan, makan siang, makan malam itu, terus teman-teman jaga pantangan, tapi jangan terlalu dipantang. Yang apa yang menjadi selera teman-teman silahkan makan, tapi jangan terlalu banyak. Dan ini adalah kuncinya. Karena teman-teman, ketika saya itu mengalami asam lambung, gangguan cemas itu pada waktu itu, saya sangat betul-betul pantang, karena ini adalah rekomendasi saya lihat di teman-teman kita di YouTube yang menjadi motivator. Ya, betul-betul dipantang, katanya saya turuti itu, akhirnya berat badan saya itu turun drastis. Ketika saya timbang sudah turun 1 kilo, lagi 1 bulan saya timbang turun 1 kilo. Nah, ini akan berdampak ke psikologi kita, sehingga kita itu akan berpikir semakin panik, semakin cemas. Tapi ketika teman-teman sedikit atau mencoba, karena kita memancing bagaimana nafsu makan kita itu kembali. Nah, hal-hal sederhana, hal-hal yang sepele, tapi ketika teman-teman konsisten komitmen terhadap diri teman-teman, maka itu akan membuat teman-teman itu akan sembuh. Nah, ini mungkin yang bisa saya sharing aktivitas kita ketika mengalami asam lambung. Tapi teman-teman, jika sudah ada perubahan, semangat, jangan putus asa. Nah, kuncinya adalah teman-teman itu yakin, jangan lupa olahraga, jangan lupa perbanyak minum air putih. Itu adalah konsepnya ketika teman-teman sudah bingung, sudah berobat ke berbagai sudah mencari dokter terbaik, sudah membeli obat mahal tapi belum juga ada perubahan. Silahkan coba alternatif ini, perbaiki pola hidup teman-teman, perbaiki pola makan, dan perbaiki pola pikir teman-teman. Jaga itu semua, jaga yang 3 ini, dan sabar ikhlas menjalani ini. Yakin terhadap proses, sabar itu kuncinya, maka teman-teman itu akan sembuh dengan sendirinya. Karena ini pengalaman saya, sehingga saya itu bisa berbagi kepada teman-teman. Semoga di video kali ini bermanfaat, semoga ini jalan kesembuhan teman-teman. Silahkan share. Nah, untuk teman-teman yang masih berjuang, jangan putus asa, jangan sedih. Di sini saya akan selalu untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.